Sudah saatnya channel Wibu ini akhirnya review anime lagi. Karena ini channel Wibu tapi orangnya kadang tuh malas banget review anime yang dia tonton. Padahal kalau butuh konten dia lu harus nonton anime. Tapi gue lagi mau review anime, dan ke anime yang mau ngomongin kali ini adalah anime movie. Anime movie ini berjudul Cosmic Princess Kaguya. Ini movie yang gue tunggu di tahun 2026. Excited tapi skeptis juga. Gue kepo sama movie ini pas diumumkan projectnya, dia tuh ngasih kesan kalau anime yang musik banget. Dan emang ya pas gue tonton dalamnya musik juga, karena ya bahan promosiannya dari awal tuh ngejual orang-orang Vocaloid semua, yang dalamnya juga make lagu Vocaloid juga gitu. Tambah ini directorial debutnya Shingo Yamashita, yang image dia tuh di kepala gue orang opening anime banget, karena dia ngedirect opening anime ini dan ini. Jadi ya gitu, gue punya ekspektasi tertentu. Apa ya, kayak make sense gak sih orang yang direct opening anime gitu, image ya garap anime musik. Anyway, ini kombinasi yang bikin gue hype gitu, walaupun dia agak skeptis juga. Tapi setelah gue nonton, singkatnya gue suka banget sama movie ini, dan gue rasa ini movie yang bagus banget dan fun banget buat tonton. Ini video tanpa spoiler gitu, jadi kalau misalnya lu ragu buat nonton tapi lu mau tahu opini gue ke movie ini gimana, ya aman gitu video ini. Jadi pertama gue ngomongin isi Kaguya ini apa sih generalnya. Sesuai judulnya, ini adalah take baru ke folklore Princess Kaguya, yang mungkin kalau hidup di zaman sekarangnya juga nggak sekarang amat sih, mungkin rada near future lah. Itu gimana, kayak dia ini nggak dipungut dari bambu diceritanya, tapi dipungut malah dari tiang listrik misalnya, atau kerjanya di zaman sekarang malah jadi streamer, VTuber gitulah si Kaguya ini. Anyway, yang menemukan Kaguya di sini bukan tukang bambu, yang menemukan ya anak sekolahan gitu namanya Iroha. Dan dia ini yang tinggal bareng dan bantu si Kaguya beradaptasi tinggal di bumi itu kayak gimana, dan ngajarin dia konten itu gimana, jadi semacam produsernya gitulah, bantu nge-stream gitu lah. Setting ini anime ada dua tempat, di dunia nyata sama dunia virtual gitu. Mungkin dunia virtualnya simpelnya kalau gue jelasin VR chat on steroid gitulah kasarannya. Dan di animenya banyak banget referensi ke pop culture sekarang, entah itu game, musik, anime atau apalah. Dan gua rasa emang ceritanya elemennya itu banyak ambil inspirasi dari pop culture tersebut, terutama spesifiknya otaku culture. Segitu aja buat ngomongin isi anime ini in general. Apa selanjutnya gue mau review ceritanya. Jujur buat gue ceritanya bagus banget sih dari awal sampai akhir, manis, seru, fun, lucu, dan menyentuh juga. Aspek yang mungkin ngebikin gue suka karena mungkin ya dipengaruhi diri gue yang emang target pasar utama spesifik buat indie movie. Kayak gue ngerasa movie ini dibikin sebagai selebrasi, sebagai love letter buat otaku culture, buat Jepangan gitu zaman sekarang isi ceritanya. Sumpah mungkin karena indie movie kesannya gitu punya audiens yang sangat spesifik target pasarnya. Apakah kalau misalnya katakanlah orang awam yang gak familiar sama otaku culture itu bakal suka? Gue ngerasa bisa suka, walaupun lu orang yang kagak masuk banget ke otaku culture. Karena ya apa, dalamnya juga nggak nawarin cerita tentang otaku culture doang gitu. Dalamnya ada drama slice of life komedi juga. Dan kalau lu open minded pengen tahu isi otaku culture itu kayak gimana, gua rasa bakal ngena juga kok, walaupun lu orang awam. Jadi mungkin ya orang awam bisa suka, cuma rada hit or miss aja, tergantung cara lu menanggapi isi ceritanya gimana. Anyway, kritik gua satu doang ke ini movie, di aspek cerita aja nih ya. Dan spesifik ya ini apa ya, ceritanya sama presentasi ceritanya gitu. Ini anime cerita itu kesannya padat banget dari awal sampai akhir, dan jalan terus, gak ada downtime buat istirahat dalam tanda petik buat gue mencerna ceritanya. Dan jalan itu lumayan ngebut sih, tapi ya udah sisanya ya bagus banget kok gitu isi ceritanya gitu. Cuman ya minus terbesarnya ini movie itu aja sih. Itu setelah ngomongin cerita, hal yang berkaitan sama cerita ya karakternya gue suka sih sama cara karakter dipakai gitu. Tapi gue mau ngomongin karakter sampingan dulu sebelumnya gue MC di anime ini. Karakter sampingannya itu isinya kayak apa ya, temennya MC gitu di dalam cerita. Jadi karakter sampingan ini movie plot device banget, yang sekadar ada aja, yang rasanya cukupan sih. Sekadar ada itu buat ngedorong konflik dan ngebantu dua MC di ceritanya, sesimpel itu. Mungkin ini bisa jadi minus gitu, tapi emang karena dari awal karakter sampingannya semua dibikin gitu. Dan yang paling ngebikin gua gak mempermasalahkan amat karakter sampingannya dipakai buat sekadar plot device, cukupan aja. Karena trade off-nya hubungan dua MC, perkembangannya dari awal sampai akhir itu beneran diperdalam dan dieksplor banget, yang ngebikin ceritanya emang fokus ke dua MC aja dari awal sampai akhir, dan itu bagus banget. Equivalent exchange lah gitu. Jadi buat mendapatkan hal ini lu kagak dapet hal ini gitu. Tapi ya lumayan gitu buat karakter yang ada di anime movie ini. Buat durasi 2 jam beneran mempresentasikan hubungan karakter yang ngena banget, yang so sweet banget buat gue si Kaguya sama Iroha ini. Selanjutnya yang jadi selling point lainnya, dan mungkin selling point utama ini movie adalah musiknya. Dan musiknya ini movie lagi-lagi gue tekenin emang banyak orang-orang Vocaloid ya, sumpah. Lu kalau familiar sama skena
musik Jepang ya, ini emang orang-orang yang mayan gila sih sebenarnya gitu. Kayak kok bisa ngumpul di ini movie. Ini yang jelas lagu musik ini movie campuran antara coveran lagu Vocaloid yang di arrange ulang buat movie ini sama lagu original juga, dan itu semua bagi gue enak sih, mau yang di arrange ulang ataupun lagu originalnya. Dan gue suka banget sama cara tiap lagu itu dipakai di movie ini. Kayak apa ya, ini mungkin opini dongo gue yang emang harusnya hal obvious banget ya. Nah apa ya, dasarnya kalau genre musikal tentu lu perlu musik yang pas gitu kan sama animenya, dan rasanya cara musik ini dipakai di tiap scene yang pakai musik itu kayak jodoh banget sumpah. Apalagi kalau lu perhatiin cara adegannya itu dimainkan, lu perhatiin arti liriknya di bagian apa sama scene apa, itu pas banget sumpah. Itu aja sih ngomongin anime musik yang digarap sama orang yang dikenalnya belakangan ini sama anime openingnya juga tuh, directorial debutnya anime musik. Jadi kayak lucu aja sih, dan mungkin hal itu berpengaruh juga sih sama kenapa musik di anime ini cocok banget gitu cara dipakainya, karena pengalamannya garap opening anime yang hubungannya sama musik itu juga sih. Mungkin terakhir ngomongin visual dan animasi movie ini bagus banget dari awal sampai akhir. Gue suka sama visual warna-warninya dan cara dipakainya. Kayak dunia nyata warna-warni itu lebih ngasih kesan yang hangat, dan kalau pas di dunia virtual warna-warninya lebih flashy neon gitu yang cocok buat ngebedain settingnya lagi di mana. Selain itu animasi, gue expect tentu ini anime punya animasi karakter acting sama joget-joget itu bagus gitu loh, karena lu kalau konser idol gitu pasti ada nyanyi, ada joget, ada karakter acting atau apalah gitu, dan juga ada elemen karakter acting komedinya. Tapi yang dongo yang kenapa gua kagak expect sumpah, gue mikir ini anime fokusnya ke idol-idolan doang gitu, idol VTuber, idol streamer gitu. Tapi kenapa gua kagak mikir mereka ini kan konten juga, konten gaming. Jadi kalau misalnya ngomongin gaming pasti ada actionnya juga, dan ada animasi action di anime ini gitu. Jadi kenapa gua kagak kepikiran sampai situ? Emang dongo di gua aja sih bagian ini. Ini yang jelas kalau ngomongin visual dan animasi action bagus banget lah sumpah, gelut-gelutnya, dan lucu sih cara game action yang dipakai di anime ini gimana gitu. Yang gue sebagai gamer juga paham sih mereka lagi ngeparodiin game genre apa gitu loh. Misalnya ini lagi ngeparodiin game MOBA, ini lagi ngeparodiin game FPS gitu-gitu. Kok yang jelas visual dan animasi bagus lah. Terakhir buat overall thoughts gue ke anime movie ini adalah ya ini anime movie yang solid banget dari awal sampai akhir. Makanya gue berani kasih rating 9 dari 10. Lagi-lagi kritik gue ke ini movie cuma cara ceritanya aja sih, kayak terlalu padat dan gerak terus yang terkesan gak ada downtime nya buat gue mencerna, buat gue istirahat. Tapi overall enjoyable experience. Cerita juga mungkin bisa dibilang subjektif dan mayanis, isinya otaku culture banget ya. Mungkin orang awam yang gak into skena otaku culture bisa suka, bisa juga enggak gitu. Tapi buat orang yang ngerti skena otaku culture mungkin bakal suka banget. Terus visual dan animasi juga bagus banget dari awal sampai akhir. Ditambah yang musiknya mantep, keren dah. Hasilnya adalah near perfect movie lah buat gue. Dan directorial debut Shigeru Yamashita yang mantep. Makanya gue pengen nunggu lagi dah garapan dia selanjutnya kayak gimana, karena gue suka banget sih sama ini anime movie. Anyway, itu aja deh OPD gue review Cosmic Princess Kaguya. Udah gitu aja.